Mungkinkah hatimu merasakan yang sama, debar getar di dada, meski ku tak tahu akankah kau jadi milikku selamanya. Semenjak engkau ada, senyummu jadi senyum ditanya aku. Waduh. Gue bisa ya nge-layer secara natural dari suara yang bener-bener merdu pada saat nyanyi, tapi batuk pada saat Bang Iwan. Tapi gue memiliki layar itu karena istilahnya gue dibantu dengan salah satu suara duplikat di situ. Nah, karena tadi istilahnya gue udah nyanyi seperti itu, dan itu juga gue tinggal nyanyi karena persiapan lagu-lagu yang barusan gue nyanyi. Itu gua bukan hasil dari diri sendiri, tapi ada orang di belakang gua. Nah, orang di belakang gua itulah yang menjadi remote untuk gua bisa maju menjadi musisi. Siapa lagi kalau bukan kita datangkan the composer, the king pop of Indonesia. This is please welcome Nino Kaya. Halo. Tin, gua rasa semua produser acara tuh agak sulit milih lo jadi host deh. Loh, kenapa itu? Kok bisa dibilang dan dipredikatkan seperti itu nih? Kalau host lain ngomong 2 kata udah cukup, lo tuh 1 paragraf gitu. Secara durasi itu soalnya makan acara. Gue entah kenapa selalu kayak gitu ya. Tapi gue merasa pada saat itu untuk mendapatkan intonasi yang pas pada saat gue mau masuk untuk mempresent seseorang. Ya. Tapi sebelumnya gue juga pengen minta maaf kalau hari ini hadir di Mencoba Mengerti. Tepuk tangan dulu buat Mencoba Mengerti dong. Maaf banget kalau hadirnya outfitnya agak terlalu santai, Tin. Nah, justru ya pengennya outfitnya kayak gini, no. Nggak, soalnya emang kebetulan gue baru landing nih dari luar kota. Bener. Dan pesawatnya delay. Tadi gue pengen pulang dulu nih. Masa mau ketemu orang kayak lo nggak dandan ya kan? Iya. Tidak jadi masalah, no. Lo dandan. Tetap aura lo tetap bersinar, no. Saya sosokan jadinya ya. Iya, kayak lo kan. Lo kan tidur aja glowing tuh, kemarin gue komentarin tuh di Instagram. Bener. Karena? Ya karena Biore lah yang menjaga muka gue tetap seperti ini. Baca, iya kan? Itu udah cukup buat sampling aja ya. Kalau misalnya udah masuk ke sini benar-benar setiap mau masuk pertanyaan, setiap mau masuk ucapan, gue pasti menyebut brand Anda. Ya, Biore, ini kali ini gratis, besok bayar ya kalau mau gue pancing-pancingin dia ngomong kayak gitu terus. Iya, ntar gampang lah di belakangnya, no, kita DM-an berapa nih, no. Ya kan, ya, karena berapa lo kayak lagi taruhan bola lo? Jangan ngomongin bola kalau misalnya timnya nggak juara. Iya. Banyak yang nangis juga di sini ya? Banyak. Lo gua rasa nih kayaknya masih agak-agak lupa di brief ya. Ini hari ini bintang tamunya udah bukan Coach Justin, Tin. Oh iya. Ngomongin masih sepak bola. Oke, back to topic nah ya. Oke, kita back to topic. Gue ingin harusnya lo yang tugasnya nyeret gue balik ke topik sih, Tin. Oh. Ini kan acara lo. Kalau di acara yang lain itu tugas gue buat nyeret-nyeret lo balik. Iya. Di sini bukan. Nah, di sinilah, no, ya kan ya. Gue istilahnya menghindari yang namanya mainstream, no. Apa? Menghindari yang namanya mainstream. Biasanya mainstream harus beda dari yang lain ya. Iya, tapi gue nggak tahu kenapa gue kalau udah misalnya membawa satu topik itu akan tersangkut kayak gitu. Tapi ada di mana yang tadinya lu mau giring ke back to topic, gue akan bisa menyebutkan hal itu pada saat di waktu yang di timing yang pas. Ya, sorry Topan, nggak ngerti. Oke, no. Ini acara 40 menit. 30 menitnya batuk, kita ngobrol cuma 10 menit nggak dapat apa-apaan loh. Nah, sayang banget ya. Langsung pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama, no, ya. No, gue kan semenjak kenal sama lu istilahnya nggak pernah ngebedah segala macam hal yang berada di diri lu nih ya. Maksudnya bedah apa nih? Bedah dalam artian identitas. Iya, udah di sini nih kayaknya batukin dulu. Oh. Identitas, ya kan ya. Nah, lu lebih nyaman ya Nino Ran, Nino Lin, ya kan ya. Atau enggak termasuk, nah ini orang sesuai dengan KTP Nino KM?
KTP gue Anindio Baskoro namanya. Oke, Nino Baskoro. Nino aja sih. Oh, Nino aja. Panggilannya Nino aja dari kecil sebenarnya. Berarti nama lu itu terdiri dari Nino Baskoro. Sebatas itu? Namanya Anindio Baskoro, bukan Nino Baskoro. Nino tuh nama panggilan aja. Oke, Anindio Baskoro. Ya. Berarti kalau untuk bikin paspor untuk keluar negeri agak susah. Ini hari ini mencoba mengerti tuh maksudnya pengen ngerti cara bikin paspor ya, Tin ya? Enggak, bukannya harus terdiri dari 3? Enggak harus. Oh, enggak harus. Itu bikin PT. Oke, harus ada salah satunya tuh ya nama ya yang bisa mewakili di situ. Anindio Baskoro namanya. Anindio Baskoro. Kenapa tiba-tiba dikenalnya untuk yang secara general untuk orang-orang ori yang tahu nama lu itu Nino Kayam. Jadi Kayam itu adalah nama belakang kakek gue yang dari nyokap. Oke. Beliau tuh budayawan. Jadi dulu waktu gue sekolah, karena nyokap gue tuh orang pada tahu anaknya Umar Kayam gitu. Jadi Nino siapa? Nino anaknya Sita, Nino Kayam. Karena nyokap gue pun juga dipanggilnya Sita Kayam. Biasanya kan kalau di sekolah yang menguasai itu pasti ibu-ibu kan? Benar. Bukan bapak-bapak gitu. Jadi yang emang nongkrong tuh nyokap gue di sekolah. Akhirnya untuk supaya buat nandain Nino mana? Anaknya Sita Kayam tuh Nino Kayam gitu. Oke, berarti bawaan dari kakek pada saat itu ya? Iya. Oh, nama keluarga. Akhirnya karena kakek lu ya termasuk yang istilahnya memiliki darah seni, radarnya ke lu juga. Oh, maunya ke situ arahnya. Iya. Mungkin ya, Tin ya. Mungkin jadi dari kecil itu kakek gue tuh emang karena emang bergelut di area budaya dan kesenian, gue jadi mau nggak mau pasti terpapar kan sama budaya dan kesenian gitu. Benar. Tapi kalau ditanya yang lebih deket lagi nih, ada di keluarga gue yang bikin gue jadi makin kayak kayaknya seru juga nih jadi musisi gitu. Oh, ada no? Ada. Jadi Andi Rianto, Om Andi gue nyebutnya, itu kan dari zaman dia masih kuliah musik, itu gue udah kayak ngeliat juga tuh gimana serunya dia gitu. Sampai sekarang dia akhirnya udah jadi produser, pencipta lagu, arranger terkenal, dan sekarang juga kayak masih lanjut dengan Magenta Orkestranya gitu. Jadi itu mungkin salah 2 itu sih di keluarga gue yang bikin gue akhirnya punya referensi untuk kayaknya jadi musisi seru juga gitu. Seru juga ya No ya. Terbesit lu yang pertama, lu karena suka aransemen, karena suka lirik atau enggak? Terbesit pertama nih. Iya. Terbesit pertama, ini kalau mau lebih spesifik lagi, terbesit pertama bikin lagu karena suka cewek. Wah. Sekarang itu kayaknya menjadi pengalaman banyak orang ketemu sama musik untuk pertama kali deh. Cewek itu pada saat itu lu bikin lagu dan lagu itu lu nyanyiin depan dia gak? Gue rekam. Jadi, jujur li? Hah? Jujur li? Jujur. Jadi dulu waktu SMA, gue suka banget nih sama cewek, namanya Ayunda. Oh, oke. Masih temenan sampai sekarang. Jadi si Yunda ini tuh gue deketin, tapi kayaknya dia gak suka gitu ya. Patah hati lah gue, broken. Iya kan? Waktu gue kayak tertohok sama realita, hal pertama yang tiba-tiba gue pengen lakuin adalah bikin lagu. Padahal pada saat itu gue juga belum pernah bikin lagu, dan gue tahu kunci gitar tuh paling yang gondrong-gondrong aja, yang standar-standar aja, G, C, bla 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 gitu ya. Iya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak kesirep gitu, Tin. Ada gitar, zat, gue bikin lagu. Itu mungkin bareng waktunya kayak sekitar 20 menitan gitu. Jadi lagu tuh, zret. Nah, lagunya ini, Tin. Lo tahu lagunya Lala Ilmanino ciptaan kita yang judulnya Krisya kan? Tahu banget. Itu refnya kalau disambungin huruf pertama dari atas sampai bawah kan membentuk nama almarhum Om Krisya tuh, ya kan? Krisya gitu ya. Yang dari liriknya cintaku bertepuk. Sebenarnya itu udah gue lakuin di proses pembuatan lagu pertama gue untuk si Ayunda itu. Oh, berarti dari Ayunda itu jadi lirik lagu, A-nya apa, Y-nya apa, gitu-gitu ya? Bahkan lengkapnya Ayunda Manis gitu. Itu aslinya? Rilis gak, No? Enggak pernah dirilis. Nggak pernah dirilis? Cuma dia doang yang tahu. Serius? Sama beberapa teman gue lah. Wah, Ayunda, saya juga mau tahu dong kalau yang atas nama Ayunda dan memiliki lagu itu, tolong di-share biar supaya karya lu itu yang istilahnya benar-benar langka, benar-benar rare ya. Apalagi dibisnisin. Yang mau denger lagu ini terkhusus orang-orang yang istilahnya mau masuk member, silakan. Karena dengan cara itu dia bisa jadi ladang bisnis juga kan. Habis dari situ, lu bagi 2 hasil. Lu mah kalau ngomong gak pernah ngikutin Google Map. Gak langsung nyampe, muter-muter dulu ya. Itu No ya? Iya. Berarti mulut tuh ganjil genap, kena ganjil genap ya. Lebih ke
Genap gue sebenarnya. Oh iya. Masa iya gue lihat ada keganjilan di mulut lu. Jigong. Bukan, bolong. Oh ini ya Iya. keganjilan. Lu bilang ganjil, tapi gue genap karena genap apa? Yang hilang itu 2, bukan 1. Hilangnya. Batuk dulu. Gue udah tahu dia kapan mau batuk, kapan enggak. Bikin lagu itu yang udah satu nama disusun jadi lagu, dia udah berangkat dari inspirasi sebelumnya pada saat Tino awal-awal bikin lagu. Iya, itu sebenarnya Tin secara konsep, gue kayaknya recall sama zaman kita SD dulu pasti sering kan Iya. bahasa Indonesia tuh suruh bikin Dustin namaku, usianya 6, sekolahnya di mana, terus habis itu T-nya apa, I-nya apa, Iya. N-nya apa gitu ya. Jadi kayaknya waktu itu metode yang gue pakai itu sebenarnya ngambil sesuatu yang gue dapetin zaman SD itu waktu di pelajaran bahasa Indonesia. Oke, jujur, berarti lu pernah ngisi orgi temen lu ya? Hah? Orgi? Yang data-data itu. Organizer. Data-data. Iya, organizer, iya. folder. Pernah. Iya. Kan di situ ya. Bahasa lo agak-agak ke tepi Iya. jurang gini. Nah, orgi. Emang Dustin suka juga? Suka juga kayak ngoleksi orgi gitu? nggak punya. Taruh orgi tafsirannya waktu itu yang buku-buku ya kan ya. Kalau di sekolah gue sebutannya folder dulu. Oh, folder. Jadi kan kata-kata mutiara ntar disusun nama Iya. atau ya. Nanti kan kita tuker-tukeran tuh. Kita tulisin kan pesan buat lo gitu misalnya. Iya, itu. Seru tuh waktu itu ya, ya. Karena patah hati. Akhirnya jadi bisnis yang royaltinya cukup tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah bisa memberi pemasukan yang baik untuk kehidupan gua. Oke, siap. Tapi Tin, bicara soal patah hati. Patah hati terparah lo waktu itu apa yang lo lakuin? Gue selalu pelarian datang ke tempat-tempat konser. Ah. Itu refresh to brain. No. Oke. Maksudnya mau ini kan, refreshing buat otak lo kan? Benar sekali. Lo di sana itu emang pengen melupakan cewek itu atau pengen cari cewek baru? Di situ melupakan dulu, no. Melupakan Karena proses melupakan tuh lebih sulit ya? benar. Oh gitu. Berapa lama lo paling lama ngelupain seseorang? Gue jadi interogasi nih. Sebenarnya jadian juga kagak, apa juga kagak zaman-zaman Facebook. Zaman Facebook, gue nggak tahu jadian bener apa enggak, karena belum pernah ketemu. Tapi saling mengkonfirm berpacaran di Facebook. Oke, statusnya dirubah tuh. Statusnya dirubah dari In a relationship. Iya, ada nama si cewek itu. Oh Dan iya. Facebook. Waktu itu siapa tulisannya Dustin? In relationship with? Sampai lupa gue namanya. Ada. Gila. Iya. Bad boy abis. No, itu no. Gua itu tercantum nama in relationship with 2 bulan. Galaunya gue setahun. Wow. Jadi hubungannya cuma 2 bulan, galaunya setahun. Dan itu juga gak pernah ketemu orang. Coba gue boleh tahu nggak alasan dia putus sama lo apa? Alasan dia putus. Nah, pada saat gua WA kayak balasnya jarang. Teramat jarang. Oke, otomatis. Terus kalau lagi ada maunya doang, oke, dia nongol ke gua. Tiap telepon nggak pernah diangkat gua. Sekalipun gitu ya, nggak pernah diangkat. Pernah sekali, cuman halo gitu di reject. Lo pakai yang cara zaman dulu kali. Kalau boleh 1 detik pulsanya belum ketarik. Iya kan? Ya ceweknya. Yang bisa relate cuma orang-orang seangkatan gitu. Iya. Emang gue dulu pakai SMS-nya yang Rp1 yang Rp1 per karakter. Iya. Nah, jaman-jaman gue telepon nggak diangkat. Ada di mana momen gue akhirnya udah kandas. Karena kenapa? Karena di saat gue lagi momen seperti itu berstatus juga pacaran, tapi dia tiba-tiba ada uploadan baru sedang bersama cowok lain. Wow, bermain di belakangmu. Bermain di belakang, Oke. dari belakang, karena rasanya itu sakit. Oh, kayak gitu, no. Lu ada berarti tersakit lu itu si Ayunda itu? Ya itu pengalaman pertama gue patah hati. Oke. Tapi kalau yang tersakit bukan itu, Tin. Apa itu? Jadi gue pernah dulu menjajaki sebuah hubungan lah ya sama seseorang. Gue ini kan sekolahnya tuh dulu di Al-Izhar Pondok Labu. Jadi sekolah yang isinya tuh sebenarnya wangi-wangi lah. ya bukan hanya wangi-wangi, tapi background orang tuanya tuh berkecukupan lah ya. Jauh lebih berkecukupan dibanding keluarga gue gitu. Oh, jadi lu melek mata lah ya di situ. Gue belum selesai cerita, dengerin dulu. Iya. Jadi dulu ada masanya gue sekolah itu kan kita tuh dulu handphone kan semuanya kan di era itu ya, zaman gue SMA itu kan udah mulai berkamera tuh, Tim. Udah mulai oke. Iya, masih zaman-zaman Nokia tuh, Iya. ya kan berkamera semuanya.
Nah, gue dulu untuk bisa minta handphone sama orang tua gue aja, itu perjuangannya panjang. Serius? Ya. Jadi, gue nggak punya lah handphone yang ada kameranya. Oke. Handphone gue masih handphone yang agak jebot lah dibanding handphone pada generasi itu tuh. Intinya lu satu warna doang? Satu warna. Kalau enggak- 2 warna dong, Tin. Kalau satu warna nggak kebaca tulisan. Oh iya, satu warna. Iya. Kayak TV zaman dulu. Iya, kayak Hitam TV zaman putih. dulu. Betul. Gitu. Atau enggak layar kuning. Layarnya ya kuning kehijau-hijauan gitu ya. Yes, benar. Patah hati paling parah tuh adalah ketika gue diputusin karena handphone gue nggak ada kameranya. Lu diputus sama si cewek itu? Iya, sama seseorang lah. Bangke ya? Weh. Weh. Tapi, sorry lo lihat sekarang kamera gue ada 3 biji satu handphone. Sorry. Coba lihat nih yang waktu itu istilahnya melihat dari HP Enggak, Din. yang Tapi gue rasa itu jadi Tonggak. jadi trauma deh di dalam diri gue gitu. Kayak Kok mungkin bisa? karena pernah dibikin patah hati ya, diputusin karena handphone gue gak ada kameranya. Sekarang gue tiap denger ada handphone baru, pasti bawaannya pengen ganti, pengen beli gitu. Hah, serius? Iya. Karena setrauma itu lu, No. Mungkin ya. Masuk ke Mungkin yang ya. zaman Alam bawah itu. sadar gue mungkin trauma. Oke, No. Kalau melihat tipe yang untuk si apel kegigit ini, dia kan istilahnya modelannya kan emang tipenya dari misalnya tahun ke tahun upgrade terus Ya. dan hampir-hampir sama terus. Pasti lu ganti Tetap karena ganti. trauma itu. Mungkin. Itu yang jadi pertanyaan juga dalam diri gue. Hai Indah, coba ya. Siapa Indah? Ngasal. Coba. Berarti gue lulus SMA tuh udah sekitar 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Oh, Atau 20 tahun yang lalu lah. oke, Udah zaman-zaman lama banget masih ini nontonin MTV ya. MTV masih ada di iya. Indonesia. Oh, Zaman-zaman lo masih denger radio. Radio, oh iya, Belum ya, Tin? belum. Belum ya? Lu 2000 berapa sih? 2009 udah mulai dengerin radio. Hmm. Tapi lu sebelum itu udah lulus kan ya? Udah sebelum lulus. 2009 ya? 2009 ya. Gue pertama kali jadi penyiar itu tahun 2009. Jadi pertama penyiar kali. di Trax FM. Oh, Trax. Malah Trax. Trax dulu pertama. Jadi dulu itu gue ikutan ajang pencarian penyiarnya namanya Trax Hunt. Oke. Iya kan? Iya. Angkatan gue itu bareng sama Radini, sama Anka, Oke. sama Abigail nih. Tiga-tiganya sekarang rapot tuh. Oh iya. Ya kan? Terus sama siapa lagi ya? Roy Ricardo dulu bareng sama gue juga tuh. Benar. Sama ada beberapa nama lagi lah. Oh, Itu oke. 2009. Terus habis itu gue siaran di sana sampai tahun 2000 mungkin 11 kali ya atau 12. 2013-nya gue masuk ke Os Radio Oke. Jakarta. Iya. Ya, gue siaran di sana sampai tahun 2015-16. Terus niatnya tuh gue mau udahan tuh, Tin, karena waktu itu gue udah mulai sibuk dengan Lala Ilmanino juga kan. Oke, oh iya. Jadi otomatis tuh tidur kurang banget. Kalau misalnya masih ada matahari ini masih terang, gue kerja sama Ran. Oke. Giliran udah gelap, gue pindah nih ke studio bikin lagu sama Lala Ilmanino. Oke. Sampai jam 4 pagi gitu. Terus gue kalau misalnya nggak cukup tidur, gimana? Padahal kan paginya harus siaran gitu ya. Terus Iya. tiba-tiba datang nih tawaran. Wah, lu berarti jadi zombie banget pada saat itu ya? Banget. Nah, No, sekarang kan lu gue lihat lebih banyak lebih pencipta lagu. Itu karena kenapa, No? Karena satu, sebenarnya saat ini Ran juga lagi dalam proses pembuatan album baru nih. Akhirnya setelah 8 tahun nggak bikin album, 8 tahun nggak 8 bikin tahun album. nggak bikin album, akhirnya sekarang kita lagi balik ke studio nih. Oke. Rencananya tanggalnya belum boleh lah, tapi mungkin sekitar Q4 tahun ini album terbarunya Ran bakal keluar. Jadi gue sekarang lagi bikin lagu buat orang dan bikin lagu buat band sendiri juga. Nah, itu dia. Tapi maksud lu tadi pasti kayak beberapa tahun belakangan ini lo Iya. jadi lebih banyak bikin lagu ke banyak orang juga gitu kan? Bener. Ya, sama Lala Ilmanino karena emang nggak tahu kenapa kan sekarang juga Lala Ilmanino sebenarnya bisa dibilang nggak baru aja bikin lagu bareng nih. Ternyata Iya. kita udah 10 tahun ini. Nah, itu dia, No. Itu di bio-nya dia Manino itu kayak lo menyediakan jasa untuk menciptakan lagu gitu-gitu kan. Ya iya dong, Tin. Kan kita kan emang pencipta lagu dan produser. Jadi pasti penyedia jasa untuk menulis lagu dan juga memproduksi musik gitu. Orang pertama kali istilahnya yang tiba-tiba mesen lagu siapa itu untuk musisi? Waktu itu tuh yang mungkin kita lihat dari lagu pertama yang dirilis sama Lala Ilmanino aja ya. Pertama kali tuh kita bikin lagu untuk Bastian Steel. Oh, Bastian malah. Bastian Steel dulu. Sesudah keluar dari CJR. Sesudah keluar dari CJR. Itu untuk solonya dia. Oke. Judulnya Surat Izin Mencinta, SIM. Lagi-lagi pasti untuk lirik lo yang buat. Betul, kalau di Lala Ilmanino emang departemen lirik tuh biasanya gue ngerjain. Oke. Walaupun kalau misalnya gue minta bantuan pasti Lala sama Ilman juga pasti akan juga nyumbang kata-kata gitu. Iya. Oke, kayak gitu ya. Rembukan lah istilahnya. Bener, rembukan. Rembukan. Dan lu ngerasa diri lu
Roro Jonggrang gak sih? No. Maksudnya apa? Ah, Roro Jonggrang tuh maksudnya gimana? Roro Jonggrang ya lu bisa bikin semuanya full dalam itu pesanan biasanya ya. Hari itu juga jadi. Oh, Kadang maksudnya Roro Jonggrang tuh itu ya, oke. Ya tergantung sih Tin. Jadi kalau misalnya emang musisi yang lagi atau klien ini istilahnya yang lagi mesen lagu sama kita butuh cepet banget ya, gue mau nggak mau harus bisa nyelesain saat itu juga. Fun fact, ya yang gue tahu lagunya yang di Story-nya Krisya itu dibuat hanya dalam sehari. 24 jam. Itu nggak cuma liriknya aja, itu semuanya. Tapi ya itu sebelum post pro ya. Kan kalau dalam proses rekaman musik itu setelah kita produksi akan ada proses mixing, mastering, ya kan? Tapi kalau proses produksinya doang itu 24 jam. Nah, ya, jadi dalam sehari akan terjadi lagu ya. Nah, ngomong-ngomong soal lagu, lu kan ngebuatin gue lagu no ya. Nah, itu juga gue berasanya selama nggak sampai sehari, paling lama maksimal 4 jam lah, itu maksimal. Itu jadi lirik, jadi aransemen, terus bahkan gue rekaman juga hari itu juga. Dan sebenarnya untuk mentahan yang masih kasar tapi jadi udah 4 jam hanya untuk 4 jam. Itu lu bisa istilahnya membuat seperti itu. Dan bahkan gue sendiri yang tadinya gue nggak mau dengerin gue pada saat nyanyi karena suara. Lu nggak mau dengerin suara lu sendiri maksudnya? Yes. Oke. Karena istilahnya pas udah masuk autotune itu gue jadi betah dengerin namanya. Ternyata suara lu bisa kayak sendiri. Gitu ya. Bisa kayak gitu. Nggak, tapi fun fact kalau dari point of view kita nih yang bikin lagu dan juga ngeproduksi ya. Dustin ini itu sebenarnya bisa nyanyi loh. Kemampuan lo menangkap nada. Maksudnya kayak ketika kita berhadapan sama musisi yang lagi mesen lagu, kan pasti kita akan menyanyikannya dulu kan. Benar. Nggak semuanya tuh langsung bisa nangkep apa yang pengen kita tulis gitu. Kayak misalnya, mungkinkah hatimu. Dustin tuh bisa langsung tahu nadanya tuh itu. Pas dinyanyiin ulang tuh langsung sesuai sama apa yang kita tulis gitu. Lu merasa seperti itu, no? Tepuk tangan untuk gue dong. Dan ini diaminin juga sama Lale sama Ilman. Di apa? Diaminin. Oh, diaminin? Pada saat itu, no? Menurut gue, salah satu hal yang penting juga ya ketika kita lagi dalam proses kerjasama gitu, bikin lagu antara musisi sama produser atau penulis lagu. Nggak cuma masalah gimana cara lo ngeluarin suara untuk menyanyikan karya gitu. Tapi juga mendengarnya sih. Dan menurut gue, kemampuan mendengar lo tuh 100. Serius, no? Dari 1 juta nggak, Tin? Nggak, ya maksudnya kemampuan mendengar lo tuh di atas rata-rata gitu, Tin. Tinggal masalah ngeluarinnya lagi aja. Ya itu dia. Itu kan belum biasa. Ini mau ngeluar nih. Nah, kalau yang itu jago. Iya itu dia. Nah, ngomong-ngomong tadi ya, lu bisa menciptakan lagu ya kan ya, dengan cara cepat dan lugas gitu ya. Gue juga mau dong diajarkan ya untuk istilahnya diciptakan lagu, tapi ada temanya nih. Dengan tema itu. Temanya lo yang tentuin? Ya. Oke. Temanya itu Dustin dan mencoba mengerti. Dustin apa Dustin nih? Dustin aja. Dustin ya? Iya. Oke. Dustin dan mencoba mengerti. Langsung sekarang? Langsung sekarang nggak apa? Atau sambil jalan aja nih kita ngobrol, biar gue kumpul-kumpulin dulu nih inspirasinya. Bisa. Ya, karena kan pentingnya ketika kita lagi bikin lagu untuk orang lain, itu jadi kalau Lale Manino ya, workshop gitu sama musisi, itu hari pertama ketemu itu pasti banyakan ngobrolnya dibanding bikin karyanya. Karena kita pengen tahu nih sebenarnya si musisinya tuh lagi pengen bikin lagu seperti apa sih, moodnya seperti apa, lirik wise tuh seperti apa gitu. Jadi coba kita sambil ngobrol-ngobrol dulu, nanti abis itu di ujung nanti kita coba bikin lagu bareng-bareng. Oke, boleh itu tuh ya. Dan ajarkan gue juga modelnya seperti apa ya. Nah, ini belum pernah ditanyakan dimanapun, ini eksklusif dan orang-orang juga gue kayaknya nggak kepikiran untuk nanya seperti ini, gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa inspirasi terbesar lo untuk saat ini nyiptain lagu? Nggak pernah tuh ditanya di tempat lain. Nggak pernah. Ini eksklusif di sini. Iya. Iya. Orang kepada kaget yang nonton pasti, anjir, kok lu bisa sih untuk nanya ke hal ini? Gue juga nggak pernah kepikiran.
orang mana nih yang pernah nanya seperti ini? Kok acaranya nggak pernah kepikiran nanya gitu ya? Iya, ada gak inspirasi terbesar lo untuk menciptakan lagu itu siapa dong? Siapanya itu sebenarnya nggak tentu ya. Maksudnya kayak gue lebih mengacu sama momen sih. Jadi menurut gue sebagai seorang yang bekerja dalam penulisan lirik, penting banget buat gue selalu mengarsipkan memori. Oke, mengarsipkan memori. Ya, jadi setiap gue dapat momen-momen yang buat gue itu spesial, itu nggak cuma gue kayak nikmatin aja, tapi gue coba rekam terus di kepala gue. Jadi gini Tin, coba deh, lo bayangin, gue kan di Lalin Manino itu bisa aja kayak tiba-tiba dikabarin besok mau ada yang workshop nih, mau bikin lagu, iya kan? Iya. Berarti kan gue harus selalu punya inspirasi dong. Benar. Karena pas ketemu sama orangnya kayak, ayo kak, hari ini jadi ya lagunya. Gimana caranya gue nulis lirik kalau gue nggak tahu mau nulis lirik apa ya kan? Kadang juga ketemu sama musisi kayak, kamu mau dibikinin lagu kayak apaan? Liriknya seperti apa? Apa aja kak gitu. Akhirnya dilempar balik lagi ke gue harus nentuin temanya apa gitu kan. Makanya penting banget buat mengarsipkan momen-momen dalam hidup gue. Jadi ntar pas kayak dia minta nih, gue langsung tinggal coba buka folder aja gitu di kepala gue. Oh ini kayaknya tentang ini seru deh gitu. Terus kadang-kadang juga cara gue ngumpulin inspirasi tuh gue sering banget nonton yes, OTT ya. Nonton OTT itu tuh gue coba untuk pasang seriesnya, tapi nggak gue dengerin, tapi gue baca subtitlenya. Baca subtitle itu akan jadi lirik lagu juga ya? Iya, buat gue banking aja. Kalau misalnya gue tiba-tiba nemuin lirik yang itu bahasa yang menarik buat gue, itu ntar pasti gue catet. Nanti gue kembangin dari situ gitu. Filmnya kebanyakan lu film Inggris? Kebanyakan film Inggris ya, betul. Subtitlenya bahasa Inggris. Jadi nanti misalnya gue nemuin satu kata yang kayak menarik banget, itu gue banking, terus habis itu ntar gue cari maknanya, gue cari bahasa Indonesianya, terus ntar pastinya akan kayak lanjut lagi, research lagi segala macam, ntar akhirnya gue jadi punya beberapa kata untuk jadi peluru. Nulis lagu lagi gitu. Berarti lu di samping istilahnya menginspirasi untuk bikin lirik karena istilahnya nonton Netflix dan lain-lain, kebanyakan orang juga kayak misalnya orang bisa bikin terinspirasi untuk lagu, nada ataupun lirik itu bisa dari lu lagi keramas atau enggak lu boker gitu ya. Nah, justru yang kedua. Boker? Lu lagi boker terinspirasi banget. Mode terbaik gua nulis lirik adalah ketika gua lagi boker. Mode terbaik? Iya. Ketika lu lagi boker? Serius no? Itu bagian intro apa ref dapatnya? Buat lirik? Ya selagu. Selagu? Iya, jadi lo nggak perhatiin ya, waktu gue nulis lirik lo si senyum ditanyaku, itu gue lagi berak juga. Serius. Gue kan kayak bener ya gitu. Gue cabut, gue boker, keluar-keluar, jadi deh. Serius? Iya. Itu dari setoran tunai lo? Dari setoran tunai. Tapi nggak selalu ya. Tapi emang sering kali terjadinya seperti itu. Ini ada satu kejadian yang agak berbeda nih Tin, waktu gue nulis lirik. Jadi lo tahu lagunya kita yang Rhapsody yang buat JKT48? Tahu dong. Tahu kan? Nah, gue nulis liriknya tuh udah jadi nih ya. Udah jadi, dikirim ke mereka. Terus abis itu dibalikin dengan catatan gitu. Kayak, Kak, ini jadinya pengennya lagunya temanya tentang pernikahan nih. Gitu. Nah, Ilman sama Lali lagi di studio tuh. Udah malam nih. Kalau nggak salah jam 2 pagi mereka masih ngerjain musiknya. Gue cabut duluan pulang. Kenapa? Karena waktu ada Liverpool lawan Barcelona. Wah, itu big man. Iya, leg pertamanya ketinggalan 3-0. Aduh. Ya kan? Ini leg keduanya nih main di kandang. Gue nggak bisa nih, bodo amat deh. Gue harus pulang, gue mau nonton ya kan. Gue lagi tengah-tengah nonton Liverpool nih. Mana mainnya habis itu kan kayak lumayan nih, lagi lumayan ngebalap nih. Terus tiba-tiba Ilman nelpon kayak, bisa nggak ganti liriknya sekarang? Bentar dong, gue lagi nonton nih, ntar dulu gitu. Tapi kan gue kalau misalnya diminta tolong kayak gitu juga nonton bola jadi tetap kepikiran ya. Ya udah bodo amat, gue mau nonton bola dulu gitu kan. Alhamdulillahnya Liverpool tuh unggul tuh 4-0 Tin. Wah gila. Jadi ngebalap kan. Nah pas gue udah mulai agak enakan nih, udah tahu Liverpool kayaknya punya potensi buat lolos nih. Ya udah terus gue lagi kayak gini-gini, terus kayak kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi. Jadi langsung. Itu kunci emang orang ke kode-kode untuk pernikahan. Diterima langsung approve. Approve. Iya approve. Iya. Approve alhamdulillah. Iya itu karena kunci yang langsung tepat sasaran sih no. Nggak bertele-tele. Tapi maksudnya kan mungkin orang kayak waktu denger lagunya kayak wah pas part itu kok
kok bisa pas banget ya pakai apa namanya pengandaiannya pakai jari gitu. Mungkin orang mikirnya kayak oh ini pasti pasti waktu bikin lagunya tuh dia tuh pasti kayak ngeliat-liat foto-foto pernikahan bla bla. Enggak, gue lagi nonton Liverpool lawan Barcelona. Cuma gara-gara abis itu kayak ngeliat tangan kayak oh iya bener ya kelingking kita berjanji jari manis jadi saksi karena kan cincin di jari manis. Iya bener no ya. Berarti lu untungnya menang no pada saat itu ya maksudnya. Kalau enggak itu hanya menang tapi tahun itu Liverpool juara juga Liga Champions. Juara. Gila ya pada akhirnya fresh banget dong no. Kalau semisal nih Liverpool tiba-tiba chaos tuh pada saat itu. Mungkin lagu Rhapsody nggak jadi sampai sekarang. Liverpool bisa jadi. Jadi menurut gue buat teman-teman Wota, buat teman-teman fans JKT48 berterima kasih sama Liverpool. Kalau enggak Rhapsody mungkin nggak ada. Dan alhamdulillah hari ini Rhapsody itu kalau terakhir gue cek ya adalah lagu JKT48 paling banyak di streams di Spotify. Ya, gua aku. Berapa no? Hari ini 94-an juta lah. Wah, big applause. Dikit lagi yuk bisa 100 juta yuk. Ya, 100 juta. Wah gila sih itu no. Karena lagu originalnya yang pertama juga no ya. Bener, itu sebenarnya beban banget sih Tin. Lu tau nggak? Jadi kan setiap kita mau bikin lagu untuk seseorang, pasti fanbase-nya si musisi itu akan lumayan bersinggungan lah sama kita ya, DM gitu kan. Pro kontra gitu-gitu kan? Nah, jadi waktu tawarin nih, guys, bikin lagu buat JKT48. Oke. Ini lagu original pertama mereka ya. Sebelumnya mereka tuh pasti saduran dari AKB kan. Biasanya kan dari bahasa Jepang ditranslasi ya kan. Menjadi bahasa Indonesia. Ini pertama kalinya nih lagu dari awal emang original lagu bahasa Indonesia. Ayo deh oke deh sikat deh gitu. Karena kan menantang nih gitu. Benar. Pas beritanya udah mulai tersiar nih, kita yang bikin lagunya. Weh, DM nih, isinya masuk, "Bang, yang bagus sih bikin lagunya gitu." Begitu. Agak pressure juga, Tin. Iya. Tapi alhamdulillah setelah lagunya rilis diterima dengan baik. Bahkan gue pernah waktu itu masuk ke sebuah tempat nih ya. Di bilangan Fatmawati nih. Emang di tempat itu tuh tempat buat karaoke lagu-lagu Jepang lah ya. Tapi emang bisa buat nongkrong makan juga gitu. Pas gue buka pintu, ini lagu udah rilis ya. Gue buka pintu, jegrek, wih banyak banget nih orang. Gue agak minder juga nih, agak awkward gitu. Tiba-tiba pas orang ini oke, "Bang, thank you banget ya Bang udah bikin lagu Rhapsody buat JKT48 gitu." Ternyata isinya fansnya JKT48. Oh di situ. Pas banget lu masuk ke lembah itu dan lagunya udah jadi. Iya. Akhirnya lagu diterima ya. Tepuk tangan untuknya Big Boss sekali lagi. Denger lagu Rhapsody, terus gue nge-aransemennya, anjir ini aransemennya kok beda banget ya istilahnya. Yang zaman-zaman JKT nyanyi, tiba-tiba original dibikin beda banget, tapi masih isi listening. Nah, dan ini kok masuknya ke jazz, ini kayak identitas Malik. Gue ngeliat kayak gitu. Ternyata emang gak jauh sentuhannya dari lo, Ilman, dan Lale juga ya. Dan insya Allah, kalau emang proses ngobrolnya lancar, sebenarnya kita sekarang lagi ngobrol untuk next project juga sih. Untuk bikinin lagu lagi buat JKT48. Wah gile. Bikin boss udah Nino. Apa-apaan bikin boss gue lihat dia sih. Lo bingung mau ngomong apa ya? Iya, no. Iya. Satu lagi. Gue pengen tahu ya. Nih. Siapa di balik video klip yang pada saat Rhapsody yang bersama Shani, si cowok itu? Enggak. Itu kan memang itu kalau pembuatan musik video udah bukan ranah gua. Itu udah ranah manajemennya JKT48. Tapi lu kepo gak sama JKT? Ti, ya kan ya? Ti, itu siapa sih yang lagi video klip di lagu Rhapsody? Menurut gua musik videonya cerdas. Jadi semua fans laki-lakinya JKT48 itu bisa ngerasa kalau itu adalah dia. Karena nggak ditampakkan. Bisa jadi lo. Ya tapi kan? Beda banget ya. Di antara semua member JKT. Kalau lo boleh milih. Sorry ya Dita ya, nanya kayak gini ya. Dita juga tahu. Kalau misalnya gua itu pas JKT. Enggak, iya, tapi pertanyaannya adalah di antara semua personel JKT48 karena lagi ngomongin Rhapsody, temanya pernikahan. Menurut lo yang paling pengen lo nikahin yang mana? Bukan lo suka ya, yang paling pengen lo nikahin dan kasih tahu alasannya. Wah, kayaknya sih gue lebih jawab. Lo nanya apapun gue jawab dari tadi. Kalau kayak gitu, gue lebih menginspirasi emang lagu-lagunya no. Nggak terima gue. Acara ini nggak bakalan beres sampai lo jawab. Apa? Kalau itu? Iya. Di antara semua member JKT, generasi yang mana aja? Nggak terpikirkan sama sekali, nggak gimana karena lebih ke takut banget sama Dita. Iya.
OC gue gak ada ganti. Dari jujur, dari dulu gue Terakhir deh. Nih, OC gue gak ada ganti. Setiap yang gue OC-in, pasti gak lama graduate. Graduate. Berarti terakhir gue tahu nih. Shani. Itu. Jadi sebenarnya kalau boleh berandai-andai lo sebenarnya di dunia yang lain nih ya, bukan di yang sekarang kita tempatin ini. Perempuan paling pantas buat nikah sama lo tuh Shani. Lebih mengagumi aja ya. Kalau untuk lagu lebih lo agak udah lebih mengagumi buat istilahnya universal lagu-lagu yang dibawakan lah seperti itu modelnya. Iya. Karena ya kalau mengagumi itu kan istilahnya kan untuk yang didengarkan lagunya segala macam lah kayak gitu ya ya modelnya. Jadi nah ada lagi nih. Kan sebenarnya lo bukan bikin lagu satu dong ya, Rosadi. Yang hati-hati di jalan. Bicara, hati-hati bicara. Oh ya, tuh ada. Itu judul lagunya Berani Bersuara. Nah, itu lagu keduanya? Itu sebenarnya kayak special collaboration aja sih, Tin. Waktu itu kita lagi kerjasama bareng sama sebuah instansi. Lagi ada ini loh, gerakan cakap digital. Terus Lali Manilo ditunjuk untuk jadi penulis lagunya. Terus ditanya, siapa nih kira-kira yang asik buat diajak kolaborasi? Kita pilihnya JKT48. Oke. Dan nih, tepuk tangan untuk Nino. Itu bener lagunya. Nah, ada lagi nih. Sebenarnya nih, pada saat kemarin kan lagi rame-ramenya pemilihan presiden, pemilu. Lu katanya salah satu ditunjuk Lali Manilo untuk disuruh buatkan lagu marsnya. Gagak. Ntar lagu pemilu. Oh, iya benar, sempat ditawarin. Tuh, lagu pemilu sempat ditawarin. Tapi gue nggak tahu ya kalau masih dalam proses negosiasi itu kan emang masih di ranahnya manajemen ya. Yes. Kita kalau misalnya udah deal baru kayak gas guys kerja gitu. Nah ini mungkin secara obrolan nggak ketemu jalan tengahnya atau mungkin nggak diterusin obrolannya gue nggak tahu. Tapi sempat ditawarin aja sih. Oh berarti ditawarinnya secara universal apa di salah satu instansi itu? Oh secara universal. Istilahnya perjalanan lo mengalir begitu deras ya Naya. Buat penonton di rumah, coba hitung berapa kali Dasin ngomong istilah dari awal sampai sekarang. Yang berhasil bener jawabannya bakal dikasih sepatu sama Dustin. Dan juga paket dari udah masuk. Nah, oke. Boleh dah. Berapa kali gue menyebutkan istilah dan nanti akan gue kasih saldo untuk 3 orang pemenang. Wih, keren. Benar. Masing-masing berapa rupiah, Tin? Masing-masing nanti pas menang gue DM lo. Gue juga deh, tambahin deh. Serius? Gue tambahin. Iya. Buat 3 orang pemenang kan? Iya. Ya udah ntar gue tambahin. Nominalnya mau kita kasih berapa? Nominal? Itu kan berapa? Buat apa lo tutupin ini ada mic-nya? Masing-masing berapa, Tin? Terserah lo deh. Patungan kita. Iya, patungan. Patungan. Kan ditentuin 3 orang pemenang. Iya, ini dah buat rame-ramean ya. Patungan masing-masing 200. 200, oke siap. Jadi 3 orang itu masing-masing dapat 200.000 ya? Iya, 200.000. Bahkan kalau bisa ya lo pada saat nonton ini dari awal sampai akhir di menit keberapa lo cantumin istilah. Menit berapa istilah gitu. Kalau yang serajin itu kita kasih 1 juta rupiah. Wah, beneran no? Iya, patungan kan? Patungan. Buat 3 orang gitu ya. Ya, kalau misalnya ada yang pertama langsung bisa nyantumin angka-angkanya, yang menang satu aja kita kasih 1 juta. Oke, boleh deh itu. Iya, bagi yang tapi harus bener ya, ntar timnya MLI bakal ngecek banget nih ya. Ya kan semua di sini bakal ngecek ya. Iya, yang bener banget untuk yang pertama tadi misalnya dari menit-menitan istilah yang gua tuh istilah lagi. Iya kayak gitu udah menyebutkan, udah nanti 1 orang 1 juta ya. Dan ini misalnya nggak bisa menyantumkan itu 200.000. Oke, siap. Nah, back to topic no ya. Nah, untuk itu kan tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar segala macam dari kehidupan lu, inspirasi lu bikin lagu sampai istilahnya lu juga sebagai musisi yang terlibat. Nah, itu lagu mau lu yang nyanyi, mau lu yang nyiptain itu selalu didengarkan sampai di mobil-mobil juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah no ya. Nah, untuk itu gue dari tadi terinspirasi untuk diajarkan lo untuk bikin cara nyiptain lagu. Pasti harus nyari dulu. Kalau di Lali Ilman Nino tuh ada departemennya masing-masing, Tin. Oke. Biasanya untuk Lali sama Ilman kan yang biasa megang instrumen musik, itu pasti akan duduk dulu juga bareng sama gua. Yes. Kita
bakal jamming, ya, bakal jamming gitu. Mereka cari progresinya gimana, chordnya kemana, biar gue juga tahu bayangannya nanti melodi vokalnya ntar kita mau bawanya kemana gitu. Kayak misalnya, coba kasih deh. Oke. Misal ya. Na 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 na. Misal gitu ya. Iya. Ya terus habis itu kayak udah nih, udah dapat nih notasinya. Oke, Nino bikin lirik. Oke, coba kita ulang ya langsung kayak misalnya tadi lo banyak ngomong istilah nih. Tak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan dirimu gitu misalnya. Tak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan dirimu. Itu kan dia kan kemampuan menangkap nadanya bagus kan dia. Ya. Tak ada istilah. Oke, sekarang PR ya. Kita gue bikin notasi berikutnya sambungannya, abis lo bikin lirik. Oh. Ya kan? Oke, tadi kan depannya tak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan dirimu. Gue bikin notasi ya. Sama lagi. Na 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 na. Ku tahu apa yang harus ku rasakan sebelum-belumnya. Nggak ada yang salah dalam penulisan lirik. Maksudnya kayak selama itu bisa menguatkan kalimat sebelumnya, bisa menguatkan ceritanya. Masukin aja gitu. Oh, masukin aja ya. Berarti itu harus berkaitan dengan yang sebelumnya kan? Harus berkaitan dengan yang awal tadi yang dibikin liriknya kan? Iya, karena itu kan gue lagi bikin lagu sebenarnya tentang lo barusan. Jadi misalnya gue pakai notasi yang sama, gue coba masukin lirik buat gue nguatin kalimat sebelumnya, gue pasti akan bikinnya tak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan dirimu. Lanjutannya. Meskipun gigimu tak lengkap, tapi Dita pacarmu. Gitu misalnya, apa kayak gitu. Oke. Atau yang lebih bagus, meskipun gigimu tak lengkap, tetapi baik hatimu. Tak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan dirimu. Dia lagi ngapalin ya? Oke ya. Meskipun gigimu tak lengkap, tetapi baik hatimu. Lanjutin, sekarang lo bikin notasi. Jadi lo juga mungkin harus tahu kalau dalam penulisan lagu itu kan pasti ada bagan-bagannya. Biasanya yang di depan tuh sebutannya verse ya. Itu abis itu disambung sama pre-chorus kalau misalnya butuh, kalau nggak bisa langsung ke chorus. Tadi kan udah bikin verse-nya tuh 2. Iya. Tadi coba diulangin. Tak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan dirimu. Kasih O-nya. Asik. Meskipun gigimu tak lengkap, tetapi baik hatimu. Ya benar. Dia baik hatinya. Na 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 na. Itu pre-chorus, itu sifatnya bisa jadi kayak pre-chorus. Gile no. Nggak sembarang orang loh. Iya. Tapi kenapa ya? Gue ngerasa kok langsung enak no ya. Gue ngerasa ya, lu segampang itu bikin notasi. Kalau tadi minta masukin mencoba mengerti kan? Yes. Baik di dalam hati. Na. Biasa nih dalam nulis lagu misalnya bolong-bolong dulu ya. Nanti kalimat terakhirnya mungkin kayak bikin meski mereka sering sulit mencoba mengerti. Baru masuk ref. Nah, lo mau ada Dustin kan? Iya. Dustin. Nah, habis itu sisanya bisa. Ku takkan pernah mengerti apa yang kau maksud selama kau podcast. Iya. Lanjutin. Dustin. Pikiranku menjadi labirin. Keren, rima ya. In ketemu sama in ya. Ku tak tahu apa yang harus ku bedah selama ini. Menjadi misteri.
Terima kasih lu No, udah berbagi ilmu, berbagi sharing sama gua. Sama-sama. Oke, kita tunggu aja karya-karya dari Nino, maupun di Ran, maupun di Lale Ilman Nino, ya kan, maupun Nino katanya akan menjadi soloist juga Nino ya. Oh enggak ternyata ya. Suka bikin ini ya, suka bikin pecah band orang ya. Enggak, kalau sebagai solo, Rai pun di Ran juga kan punya banyak karya solo. Gue juga sempat ngerilis beberapa karya solo, tapi buat kita berdua ngerilis karya-karya itu tuh cuma buat ngelepas penat dan kayak kehausan berkarya yang nggak harus melibatkan grup. Bukan melibatkan, kalau nggak melibatkan namanya. Yang tidak harus. Yang nggak harus melulu kayak sesuai sama koridor musiknya Ran gitu. Oke. Kan kita kan pasti kan juga punya keinginan bermusik yang lain gitu ya, ekspresi kita sendiri. Nah, No, ya. Oke dah. Untuk saat ini kita untuk akhiri perjumpaan kita dan untuk acaranya juga ya. Untuk kali ini, gue minta lu dah yang closing. Oh gitu? Ini closing acara Mencoba Mengerti ya? Mencoba Mengerti. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak sudah nonton Mencoba Mengerti episode... Sorry No ya, gue potong ya. Bentar. Lagu yang tadi udah kelar, gue kerjain. Wah, ternyata lo cepat juga mencoba mengerti cara bikin lagu ya? Tadi kan gue bikinnya baru depannya doang. Baru depannya doang ya? Ini gue yang lengkapi. Untuk bagan-bagannya semua. Keren. Big applause for us. For us. Yes. Bentar ya, gue potong bukannya untuk meng-closingkan diri, tapi ini ternyata liriknya udah jadi full. Oke, lo nulis nih? Secara. Itu sudah jelas. Waduh, Lale Ilman lo harus ketar-ketir nih. Tenang. Gue nggak mau istilahnya tiba-tiba jumawa. Kalau soal kayak gini. Tapi gue bersyukur banget hari ini diundang, suruh ngasih tahu step-step bikin lagu dan ternyata dalam waktu yang cepat lo udah bisa mengerti ya. Iya. Jadi udah bukan mencoba mengerti, Dasin sudah mengerti nih ya. Cara bikin lagu ya. Sudah mengerti. Tapi tolong nyanyiin lo ntar. Ya, kok gue nggak tahu kan yang bikin. Nah, inilah komposer mau gimana pun bisa ngebantu istilahnya hal yang baru gue pelajari. Oke, tapi lo ajarin gue dulu. Oke, gue ajarin ya. Iya, lo ajarin dulu. Nih, yang pertama. Ya. Tak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan dirimu. Asik. Ohonya mana? Meskipun gigimu tak lengkap, tetapi baik hatimu. Oke. Dari yang tadi ya. Yes. Meskipun gigimu tak lengkap, tetapi baik hatimu. Ini gue coba tebak ya, maksud apa ya? Hujan batuk tak bertepi, dengannya tak pernah sepi. Jujur kadang sulit untuk mencoba mengerti. Refnya ya. Dustin, jangan pernah berubah. Jadi apa adanya. Ku tak akan pernah lelah untuk mencoba mengerti maksud hatimu. Gila. No, gua gak habis pikir beyond brilliant and amazing. Lu baru melihat lirik gue langsung tahu apa yang gue maksud untuk dibawakan nantinya kayak gimana. Iya. Gila. Deal ya, untuk lagu ini istilahnya gue menyatakan lu benar-benar komposer yang nyata, bukan komposer yang apa-apa. Tapi ini kan cuma lagu sederhana aja, Tin. Biarpun lagu sederhana yang gue bikin ini. Ya, tapi karena tadi gue inget intinya pesan lo tuh adalah harus Dustin dan mencoba mengerti. Jadi lagunya itu barusan tentang lo. Yes, dan harapan gue untuk lo. Wah, siap. Terima kasih banyak, No. Tapi kok lirik yang ini lebih mengerti lu ya, No ya? Padahal gue mikir lagu ini ya. Tapi berarti ya, karena kan berarti lirik itu lagu tuh jodoh-jodohan, Tin. Oh, jodoh-jodohan. Berarti mungkin emang lagu itu jodohnya kita berdua hari ini. Oke, iya. Gue kasih gelontorin, lu tiba-tiba baca, dan lu langsung tahu nadanya masuknya mau kemana. Gila. Agak unik ya? Nggak habis pikir, ternyata semahal itu ya, No ya, untuk membuat suatu karya ya. Tapi acara ini tuh hebat ya, magis menurut gue. Kok bisa bilang lu ngundang orang, ngajak lo untuk mencoba mengerti sesuatu, langsung bisa.
Lo langsung bisa. Gila. Berarti next episode tolong panggil Mbak Rara, siapa tahu besok Dustin bisa berhenti hujan. Ya, bisa langsung juga Dustin. Bener. Oke, No. Pokoknya terima kasih, No, Thank you. untuk hari ini. Terima kasih. Dan Nino sebagai bintang tamu hari ini bisa banget yang diambil itu daging dan daging. Karena di sini tidak ada yang hanya kita bahas dengan kulitnya aja, tapi kita kesempurnaan organ semua yang pada saat kita obrolan awal sampai akhir itu semua menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka dari itu untuk mencoba mengerti kali ini kita persembahkan dalam bentuk pendidikan secara cepat, tepat, dan lugas untuk mengajarkan hal-hal yang istilahnya mau benar-benar kalau bisa dibilang apa ini? Benar-benar pintas kayak gitu ya. Amin, pastinya, ya. amin. Lo pun juga begitu. Insya Allah. Dita belum pernah jadi bintang tamu sini kan? Belum pernah. Karena mencoba mengerti Dita nggak ada habisnya. Iya. Oke, terima kasih untuk mencoba mengerti kali ini bersama Nino Kaya. Lo pilih Dita apa Shani? Dita lah. Dustin, jangan pernah menyerah. Salah, udah salah liriknya. Jadi apa adanya. Pernah lelah untuk mencoba mengerti maksud hatimu. Sampai jumpa. Thank you, No. Thank you. Sawadee-ครับ Welcome to Fixram Thailand เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Iya. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi. Sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.